Aduh, mantap teman-teman. Perjalanan luar biasa. Ini cuacanya panas banget. Kita kesiangan bangun. Jadi jalannya terlalu siang. Ini udah jam 12 kurang 15. Kita sampai ke tempat tujuan mungkin 1 jaman lagi ya. Satu setengah jam lah, paling cepat 1 jam. Cuacanya panas. Ini mantep. Mantep capeknya maksudnya. Kepanasan. Gila. Oke. Kita jalan lagi Bang Apri. Let's go. Aduh. Bye. Nah, teman-teman nih kita sudah mulai memasuki kawasan pertengahan hutan. Cuman di sini tanamannya masih jarang-jarang. Cuman semakin masuk ke dalam ini benar-benar akan semakin sedikit gelap lah. Tapi kalau siang seperti ini sudah termasuk, kalau cuaca ini udah jadi seperti cuaca yang mendung banget lah. Nah, ini mantep. Terus kita ambil jalan sepertinya lewat ke sini. Ini sepertinya ada yang buat jalan baru nih. Buat jalan baru, kita belok lagi ke sini. Masuk. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa lihat nih sudah mulai masuk. Ini semakin ke dalam cahaya mataharinya hanya tembus sedikit. Lihat perbedaan antara di sini dengan yang di belakang. Ini kita sudah mulai memasuki. Ini keren banget teman-teman. Ini keren banget. Walaupun tadi panas, tapi begitu masuk ke area sini, ini benar-benar adem ya Bang Apri ya. Bang Apri ini bawa kresek warna kuning ini bukan apa-apa, ini adalah kayu bakar yang kita ambil tanpa merusak ya. Tanpa merusak hutan. Kenapa kita ambil dari bawah? Karena kemungkinan nanti ketika kita di pertengahan hutan, saya takutnya kayu-kayu di sana lembab semua ya. Lembab semua. Tadi malam kan hujan tuh. Tadi malam kan hujan besar banget. Jadi kita bawa dari bawah ya Mas Apri ya. Iya. Jadi di atas kita udah nggak perlu lagi cari-cari lagi. Gitu. Mantep kan teman-teman ya? Tuh, lihat. Keren banget. Ini keren banget. Ini kita ada di kawasan Lembang ya. Kaki Gunung Tangkuban perahu. Kaki Gunung Tangkuban, cuman ini jarang sih ada orang. Jarang ada yang lewat sini. Paling yang lewat sini biasanya hanya penduduk sekitar ya, Bang Apri ya. Iya. Jadi hutan ini memang benar-benar hutan yang benar-benar asli gitu, yang jarang dilewati oleh orang-orang umum ya gitu ya. Paling di sini cuman warga yang mungkin cari kayu bakar ke dalam hutan begitu. Oke. Ini kita semakin dalam semakin masuk nih. Ini semakin lebih gelap lagi. Gitu. Oke. Nanti kita lanjut lagi ketika kita udah mau deket-deket tempat yang memang kita tuju. Oke, teman-teman, see you. Nah, ini kita sudah mulai memasuki kawasan atau jalur pendakian ke kaki kawah Gunung Tangkuban Perahu. Ini mantep, ini jarang ada yang lewat. Cuman kalau jalur di sebelah memang sering dijadikan jalur off-road ya Bang Apri ya. Iya. Sering dijadikan jalur off-road. Jadi ini khusus jalur pejalan kaki ya. Ini khusus jalur pejalan kaki, hanya juga jarang-jarang juga sih ya. Jarang-jarang banget melewati nih. Iya. Jarang-jarang juga orang yang lewat gitu. Gitu. Nah, mantep banget kan? Mantap. Si melekentep ini.
Ini benar-benar simula kentep ini. Kita kenapa kalau jalan sering berdua, dulu sempat jalan bareng-bareng dengan rekan-rekan yang lain. Hanya saja sekarang rekan-rekan yang lain mungkin karena kita biasanya jalan hari Minggu yang Bang Apri ya. Biasa jalan hari Minggu. Sekarang kita ubah jadwal ini menjadi setiap hari Sabtu. Karena supaya ada quality time bersama keluarga di hari Minggu, jadi tidak mengganggu. Terus ya bisa lebih enjoy lah gitu kalau hari Sabtu tanpa ada gangguan gitu ya. Ada gangguan, jadi kita juga lebih leluasa jalan. Kita pulang sore, kita sih jarang ngecamp ya Bang Apri ya. Kita hiking aja, kita cuman hiking aja, olahraga. Aduh, ini sih jalurnya ya datar-datar aja sih, nggak gimana gitu. Cuman tadi pas yang berangkatnya itu memang kita nggak bikin video ya Bang Apri ya. Karena terakhir kita bikin video, terakhir kita naik itu sebulan yang lalu. Jadi wah, tadi pas naiknya nggak kepikiran lah buat bikin video gini, karena memang capek banget. Betis, paha, punggung semuanya langsung kerasa setelah sebulan nggak naik. Makanya olahraga itu penting banget. Memang harus seminggu sekali sih seharusnya ya. Cuman ya karena waktunya sekarang sudah agak sulit ya, kita curi-curi waktu ketika memang ada waktu senggang ya, kita jalan lah gitu. Jalan, dan yang hobinya naik gunung kayak saya ya naik gunung. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang senang off-road, baik itu pakai motor cross atau pakai mobil, mau Jeep atau Range Rover. Rekan-rekan saya yang lain juga hobinya berbeda. Kalau saya lebih senang jalan, hitung-hitung memperkecil diameter perut lah ya Mabri. Gitu. Terus kita udah pada maju nih. Nah ini mantep banget kan ya teman-teman ya. Ini panjang banget ini jalannya. Jadi mungkin ini sekitar masih setengah jaman lagi kita sampai. Jadi nanti kita lanjut lagi setelah di tempat kita camp. Oke teman-teman, bye bye. Kita sudah nyampe nih. Kita ngecamp atau bikin flysheet. Nanti kita bikin tenda dari flysheet. Jadi kita cari ruang yang agak terbuka ya Bang Apri ya, biar sedikit enak lah gitu. Ini sebenarnya kalau ke bawah sini ini masih mantep ini turun ke bawah ini gelap banget ini di bawah. Jadi kita cari tempat yang agak terbuka supaya nyaman lah ya Bang Apri ya. Supaya nyaman. Gitu. Ya, kita mungkin akan buat dulu ya. Kita buat apa dulu Bang Apri? Flysheet. Kita bikin flysheet. Kita bikin top 10 dulu ya. Dari flysheet ukuran 3x4 mungkin ya. Kita bawa 2 sih, ada yang 6x8. Cuman itu kegedean kayaknya. Kita lihat jarak pohonnya terlalu pendek-pendek. Nah, kita ini sedang memasang flysheet menjadi top 10 ini Bang Apri. Nah, ini flysheet produk dari Mike Pro. Ini way from the city dengan ciri khas dinosaurus naik gunung ya. Ini produk Mike Pro ini. Mike Pro Hobbieswear. Ini kita sedang pasang tiang pancang. Ini akan kita bikin menjadi bentuk piramid ya. Kita bentuk piramid top 10.
hanya untuk berteduh saja. Oke, nanti kita sambung lagi. Nah, ini Bang Apri nih. Bang Apri sedang sudah mulai agak terbentuk ya. Oke. Nah, teman-teman, mantep banget nih. Mantep banget. Nah, ini top 10 kita tadi. Ini dari belakang. Ini top 10 kita bikin. Wah, ini kita lagi bakar-bakaran kayu bakar yang tadi. Wow, ini sedang bersantai ternyata. Bang April sedang bersantai di dalam hammock. Wih, mantap. Ini hammocknya siapa, coba lihat ini. Wih, Mike Pro. Gambarnya sama kayak di bajunya saya ya. Saya juga. Oh, ini juga ya. Bang Apri pun sama ini. Mike Pro. Nah, dan ini tampakkan top 10 tadi kita baru beres masak. Tadi kita masak mie, bikin kopi sudah. Terus tadi itu ada Indomie itu. Mantap ya. Ini dengan top 10 gini kita menghemat uang lah, menghemat uang beli tenda ya. lebih terjangkau. Nah, ini api unggun. Ini masih banyak sisanya dari bawah tadi ya. Suasana hutannya. Suasana hutan. Ini keren banget di sisi sebelah sana. Oke. Dingin Bang Apri? Dingin. Ini sih seger ya. Dingin sih tapi seger walaupun suasananya cerah. Cuman ini seger lah gitu, dingin lah. Itu. Mantap. Mantap guys. Pengen dong di hammock. Enjoy ya, enjoy. Enjoy. Halo Bang Apri. Halo. Ini kita naik hammocknya berdua. Ini kita kameranya di ini ya. Gimana Bang Apri? Oh, ini hammocknya single layer. Udah gitu kita naikin berdua nih. Dan ternyata kuat ya. Kuat lah. Ini kita pakai bahan parasut peles, tapi kita pakai yang Korea ya, bukan yang di sini lah. Pokoknya bahannya terjamin baik ya. Ini saya sudah pernah mengetes hammock ini 3 orang, kira-kira kalau dijumlahkan itu sekitar 190 kilo. Ini masih tahan ya. Masih tahan. Ini juga saya dengan Bang Apri ini. Bang Apri 65 ya. 65. 65, saya 70. Udah 135. Tapi batas amannya sih hammock ini 150 ya. Cuman pernah saya coba sampai 100, kurang lebih 190 masih aman. Makan digoyang juga masih oke lah. Digoyang. Nah, ya. Terus ini talinya juga kita pakai polycotton webbing dengan memakai double bartex juga, jadi sudah aman. Jadi selain bahan hammocknya kita jahit dengan baik, di bartex juga ya, di bahan hammocknya juga double bartex. Jadi webbing dan bahan hammocknya ini sudah memenuhi standar untuk kita naikin aman sampai maksimum
200 kiloan. Cuman hanya batas aman adalah 150 lah, karena ini juga single jadi lebih nyaman lah kalau dipakai sendiri. Itu hanya untuk ngetes aja Bang Pri ya. Yoi. Yaitu gimana? Santai ya. Santai guys. Ini, aduh suasananya mantep banget lah. Suasananya mantep banget. Suasana mantep. Makan sudah, ngopi. Aduh, ini mah bener-bener lah buat kalian yang suka, yang bukan yang suka ya, tapi yang sudah stres di kota dengan segala aktivitas, dengan segala pekerjaan. Ya kali-kali lah mencari suasana yang berbeda gitu ya, di gunung kita sambil bakar-bakaran, masak-masakan, bersantai di hammock sambil lihat ke atas juga hijau, enak ya. Enak banget. Aduh, ini udah sebulan sih jadi kangen banget gitu. Iya, kita udah Jadi sebulan. benar-benar harus dinikmatin ini. Walaupun kita hari ini kesiangan, cuman tetaplah capek kita tadi dari bawah itu terbayar lah kalau udah ada di atas. Enak banget. Jadi buat teman-teman ayo dong ikut dong. Ah ya. Iya dong. Olahraga. Olahraga lah, olahraga. Ya begitulah. Sebaiknya kita harus mengopi lagi kayaknya Bang Apri ini. Kita ngopi lagi aja. Ngopi lagi aja lah. Making coffee. Woi. Kopi. Oh, nice. Kopi, Pidik. Kita minum kopi dulu. Kita minum kopi dulu. Black coffee. Kopi hitam siapa takut? Kopi hitam, siapa tahu lihat nih. Bisa dikit ah. Ini dia kopinya. Oh, kita coba. Oh my god. It's very fucking Nice, man. Kita ngebahas tempat ini. Oh iya tuh. Cok boleh. Jadi dulu, bro, waktu pertama kali kesini tuh saya kelas 2 SMA. S2 SMA. Kelas 2 SMA. Mm-mm. Jadi pertama kali kesini tuh kelas 2 SMA. Jalan dari depan. Dari turun angkot Dari turun angkot. yang pas belokan ya, Iya, yang pokoknya pas turun angkot Lembang. yang pasar Lembang ya. Heeh. Heeh. Turun angkot jalan dulu. Mantep dong ya. Oh, itu jauh banget lah, jauh banget. Waktu itu nggak ada ojek, nggak ada tukang beca, boro-boro tukang beca. Becek juga nggak ada ojek. Nggak ada ojek, becek nggak ada ojek, nggak ada tukang beca. Nggak kebayang kan tukang beca naik ke sini gempor. Kalau saya pertama kali naik ke sini SMA sih, jadi SMA kelas 1 berarti itu tahun 2000-an. Tahun 2000. Jadi dulu saya sama teman sekelas itu setiap pulang sekolah hari Sabtu seminggu sekali selalu naik. Cuman nggak ke tempat ini, jadi yang masih di bawah itu Oh, loh, masih di bawah, yang masih di pohon pinus. masih dekat pemukiman warga. Tapi masih naik sedikit lah pas di hutan pinus. Jadi hanya sampai situ. Kalau waktu dulu, jadi itu tiap Sabtu kita naik. Jadi karena sudah kebiasaan tiap Sabtu ya naik sama teman-teman sekelas, akhirnya jadi agenda tetap, dan uang kas kelas itu memang dipakai buat itu gitu. Tapi bareng-bareng kan. Bareng-bareng. Walaupun yang berangkatnya misalkan cuma 6 5 orang atau 10 orang, tetap satu kelas itu nyumbang lah untuk kita naik. Itu pertama. Nah, kalau sampai sejauh ini ke kaki Gunung Tangkuban ya semenjak sama Bang Apri aja. Oke. Kalau yang leuweung yang di bawah leuweung Kunti ya. Leuweung Kunti itu mah dulu pernah sampai situ jalan cuman balik lagi gitu.
nggak sampai sejauh sampai ke atas gini gitu. Iya, Gitu. Cuman ini mah mantep banget sih. iya, mantap, mantap, Mantep banget walaupun capek tadi ya. Capek banget pas naik gitu, pas mulai dari hutan pinus sampai ke mana ya tadi ya, itu udah wah gila ya. Apalagi dulu tuh jalannya masih dari depan kan, dari turun angkot. Wah, Oh sama Bang Apri. sama kan? Waktu saya zaman SMA juga naik angkot, Angkot juga. naik angkot Lembang, berhenti di tempat yang sekarang ada ojek di situ. Kalau dulu mah memang nggak ada. Memang nggak ada. Itu jalan sampai itu sampai mau masuk hutannya aja udah capek Iya, duluan. udah ngos-ngosan duluan. Apalagi jalan sampai ke sini, wah. Wow, lama banget kok pasti. Tapi kalau ngomongin fisik mah, fisik dulu lebih Iya, lebih oke lah dari oke. sekarang, jauh juga nggak Nggak jadi masalah. nggak terlalu gimana gitu. Itu sih. Jadi kalau Bang Apri selain ya katakanlah di daerah Bandung ya, di daerah Bandung biasanya selain ke sini udah naik mana aja nih? Kalau Bandung itu ke Puntang, Gunung Puntang, Gunung oke, Puntang, yang oke. di Banjaran ya. Terus tembusnya ke Malabar, Oh, tembus ke Gunung Malabar. Nah itu sempat kesasar juga sih berapa hari, 3 hari kalau nggak salah, nyari-nyari jalan. Kesasar 3 hari. Kesasar 3 hari. Mantep. Kesasar 3 hari, perbekalan udah hampir habis. Di situ ketemu apa ya? Namanya tuh kalau nggak salah namanya Dataran Peda. Dataran Peda. Nah, Dataran Peda udah gitu. Sebelumnya tuh kita dikasih tahu sama si rangersnya Gunung Puntang bahwa kalau ada satu tempat yang nggak boleh dipakai ngecamp. Apa tuh namanya? Ya itu Dataran Peda itu. Oh, Dataran Peda. Nah, kan kita nggak tahu tuh yang mana tuh si Dataran Peda. Akhirnya, wah kita nemu seperti lapangan luas, padang, ya banyak rumput gitu, pokoknya enak lah dipakai buat ngecamp. Nah, kita ngecamp di situ dan banyak malamnya banyak yang aneh-aneh lah, suara-suara gitu. Oh, di Puntang itu. Di puntangnya, di atasnya. Oh, di atas. Nah, kita nggak tahu kalau itu namanya Dataran Peda. Oh, kalau dulu saya pengalaman di Puntang juga ya, sama ya, di Puntang sama teman-teman. Itu udah kuliah nih yang si pengalaman itu. Jadi Bang Apri tahu kan kalau abis naik itu ada namanya kolam cinta ya. Yoi. Kolam cinta. Cuman saya lurus lagi gitu kan, masuk ke hutannya, terus kita turun karena waktu itu kita nyari yang di pinggir sungai. Pengen di pinggir sungai biar nggak repot lah gitu ya, kalau misalkan kita mau buang air kecil ataupun buang air besar gitu misalkan, jadi nggak repot gitu. Terus kebetulan teman-teman kampus saya dulu itu nggak biasa naik gunung, nggak biasa ngecamp gitu, jadi dibawa yang simpel aja. Pengen naik gunung cuman pengen yang dekat sungai biar nggak repot. Oke. Saya bawa turun, akhirnya kita nemuin lahan di pinggir sungai, kita bikin camp di situ. Ya awalnya biasa-biasa aja sih gitu, cuman pas begitu, kalau nggak salah waktu itu kita nyampe agak sore lah, jam 3 atau jam setengah 4. Kita bikin tenda, jam 5 beres, kita masak-masak, terus ngumpul. Pas malam itu kita rencana waktu itu 3 hari Bang Apri. 3 hari ngecamp di situ. Ya 3 hari 2 malam lah, standar ya, standar orang yang camp. Ayo. Nah begitu udah bikin tenda, kita masak-masak, awalnya biasa aja. Akhirnya pas jam 10-an, kita waktu itu berenam atau berlima lah, saya agak lupa. Jam 10-an kok teman saya yang 2 udah masuk. Udah masuk tenda. Masuk tenda, woi. Ngapain lu? jam segini udah masuk tenda. Pengen istirahat, capek katanya. Oke, di luar, oh berlima berarti. Di luar kita bertiga. Nah, teman saya 1 sakit perut. Akhirnya dia ke sungai, buang air. Buang air tapi ngebelakangin kita lah. Okay. Nah, gitu.
Habis dia buang air, saya memang kalau nggak salah lagi bikin kopi sama masak mie gitu, sama masak mie. Pas begitu teman saya udah buang air, saya lagi makan, dia langsung masuk tenda. Tiba-tiba masuk tenda. Saya juga capek, pengen masuk tenda dulu, pengen rebahan. Oh, oke, tinggal sisa berdua. Nah dari situ saya asalnya nggak mikir apa-apa. Jadi kita tuh ngecamp tuh pas perbatasan tanah gitulah, landai. Nah terus ada space sedikit, terus sungai. Nah saya lagi makan, kebetulan si yang landai itu sebelah kiri saya ke atas gitu ya, gelap kan, gelap karena pohon-pohon semua. Saya pas lagi santai lah gitu ya, habis makan, lihat ke sini, oh ini apa ya, kok di si yang dataran yang landai itu, perasaan tadi pas datang teh nggak ada pohon pisang gitu, nggak ada pohon pisang, tapi ini mah kayak banyak pohon pisang cuman berjarak ada 4 atau 5 lah, lamun cek bahasa Sunda nama nggak belegedeg gitunya, nggak belegedeg. Asa nggak mungkin juga ada pohon pisang gitu kan, ada pohon pisang, cuman dilihat-lihat memang kayak pohon pisang, cuman lama-lama hati teh nggak ngasih lah, kayaknya bukan deh gitu ya, kayaknya bukan. Oh baru ngeh di situ teh kenapa teman-teman saya pada masuk, mungkin sama Bang Apri. Akhirnya saya dia ngelihat pohon pisang juga. Belum tahu saya kan, belum tahu itu pohon pisang apa piknik, nggak tahu. Saya kan belum pada saat itu teh belum tahu Bang Apri. Nah akhirnya saya masuk, mungkin ini. Nah saya mau bilang mau masuk tenda, teman saya yang satu lagi udah ngajakin duluan. Black, masuk tenda yuk katanya, udah mulai agak dingin. Otomatis langsung setuju dong. Oh oke. Iya bener ya, agak dingin. Masuk tenda Bang Apri. Nah terus pas di tenda kan saya kira, karena itu jarak dari yang 2 orang pertama yang masuk itu udah kira-kira sejam atau hampir 2 jam. Nah terus disusul lagi sama teman yang habis buang air itu udah ada sejaman lah. 1 jam. Udah ada 1 jaman, akhirnya kita masuk. Kan pikiran saya mah udah pada tidur. Ternyata begitu pas masuk tenda, saya lagi geser, saya kirain teh nggak pada Black masuk juga gini, belum pada tidur, nggak ada yang berani cerita satupun. Begitu besok, udahlah sekarang mah tidur aja, tidur yang tenang, doa dulu jangan lupa. Udah tidur. Subuh bangun Bang Apri jam 4:30 tumben ya kan, yang namanya orang ngecamp tuh jarang lah, yang mau keluar jam 4:30, paling nggak jam 6, setengah 7 ya baru keluar tenda. 4:30 hampir jam 5 keluar. Pas saya bangun, saya duluan. Saya bangun, ayo kita beres-beres, kita cabut, semua semangat Bang Apri. Oh iya bener, kita pulang. Padahal ada beberapa temen yang berdua itu pengen 3 hari 2 malam, pokoknya mah kalau cuman 1 hari mah mendingan nggak ikut sekalian sih. Nah pas waktu mau berangkat, tapi pas saya ajak pulang beres-beres, semangat, iya bener, ayolah kita pulang. Nah oke lah, kita beres. Terakhir kita masak dulu. Itu 4:30 tuh? Enggak, ya pas 4:30 teh beres. Cuman peralatan yang terakhir yang buat makan itu belum dimasukin. Karena kita mau sarapan dulu lah sebelum ini teh. Masak, udah sarapan, kita pulang naik. Lewat Kolam Cinta ada warung kan? Ada warung. Nah, di warung kita beli kopi sebelum pulang deh. Beli kopi, cerita lah. Apa tuh? Kenapa tidur duluan katanya gitu. Wah, yuk, ini saya teh lihat ada nenek-nenek datang liatin terus, yang 2 mah, dan itu teh sama. Jadi bukan cuma 1 orang yang ngelihat Bang Apri, bukan cuma 1 orang, dua-duanya lihat. Makanya masuk duluan. Yang berdua. Nah kan saya pada waktu di tempat mah nggak tahu kan. Oke. Teman saya yang buang air juga cerita. Saya pas buang air itu di depan saya katanya
apa lamun cek Sunda nama siga buta hejo gitu, gede. Pas di depan dia bisa, tapi kepalanya nggak kelihatan. Jadi cuman badan hitam gede sini. Kepalanya nggak kelihatan, tapi tangan ada gede. Tapi dia tuh langsung berdoa. Jadi sambil buang air deh. Diurut. Jadi ya kan mau gimana lagi ya, istilahnya mah bahasa kasar mau keluar juga masuk lagi kayaknya. Nah pantesan masuk langsung Masuk tenda dia. habis buang air teh kenapa masuk. Nah saya baru cerita, oh, sama berarti kata saya. Nah yang nggak ketahuan kan teman saya yang satu lagi yang terakhir sama saya kan. Ternyata dia melihat hal yang sama kayak saya, cuman dia mah lebih jelas dekat. Kalau saya mah cuman lihat seperti pohon pisang gitu, jarang-jarang ada 4 atau ada 5 putih gitu. Perasaan kok nggak ada pohon pisang. Yang saya lihat mah seperti itu. Teman saya mah ngelihatnya memang sipo deket. Kalau saya mah kan lihatnya jauh. Lepet. Siga lepet we gitu kan. Kalau teman saya yang satu lagi mah benar-benar lihat itu dari deket gitu. Dan memang balutan sipo gitu. Putih. Itu makanya sebelum padahal saya yang duluan mau ngajak masuk, dia udah yuk dingin. Nah ternyata alasannya ternyata sama. Jadi ternyata Gunung Puntang itu memang punya histori yang luar biasa ya. Luar biasa. Banyak banget cerita-cerita seperti itu. Cuman kan kita mah balik lagi, cuman tidak mengganggu mereka juga. Mungkin dulu karena kita masih muda lah istilahnya ya, datang ke tempat orang, tidak permisi, ngomong sembarangan, ya mungkin tidak suka dengan hal itu. Cuman kan itu bisa jadi pengalaman ya. Betul. Ketika kita datang ke suatu tempat, di mana tempat itu misalkan bukan tempat kita sehari-hari atau mau sesepi apapun, cuman kita percayalah selain kita juga ada yang lain begitu ya. Betul. Kita saling menghormati lah gitu. Itu sih kalau saya Bang Apri waktu cerita di Puntang. Kalau yang Bang Apri itu hilang beneran, hilang ya? Iya waktu itu. Bukan hilang, tersesat. Iya sempat tersesat, muter-muter nyari jalan ke situ lagi. Akhirnya ditunjukin sih, ada tiba-tiba ketemu kakek-kakek gitu. Dia nunjukin jalan dan jalannya benar sampai masuk ke lembah gitu. Lembah-lembah, nggak ketemu jalan, balik lagi ke atas. Akhirnya sholat waktu itu, sholat. Bang Apri sama siapa aja itu teh? Sendiri, berdua, atau sama siapa? Itu berlima. Itu ada 5 orang. Kita sempet nebas jalan, nggak ketemu juga ya. 3 hari nggak nemu jalan, buat balik di Gunung Malabar. Di Malabarnya ya karena kan itu tembus ya. Ya tembusan ke Gunung Malabar. Nah di situ wow, amazing lah. Tapi akhirnya setelah sholat ditunjukkanlah jalan gitu. Jalan naik lembah-lembah, ketemu Kakek-kakeknya maksudnya berupa petani atau mirip petani atau orang biasa yang memang sedang lewat atau apa? Nah wallahu alam itu. Iya. Apa kakek beneran apa? Iya maksudnya perawakannya gitu, seorang petani warga lokal kelihatannya seperti itu. Gitu. Kalau waktu itu sih lihatnya pakai baju hitam, udah gitu pakai ikat kepala. Oh seperti orang-orang yang silat lah, orang-orang zaman dulu gitu. Pakai celana panjang kayak pangsi gitu. Nah saya nanya, bah punten bari tumaros pami ieu kaluarna ka mananya? Mohon. Oh cenah tuturkeun we jalan ieu cenah. Engke menakan jalan Ageung da. Oh. Nah setelah beres sholat tiba-tiba saya ketemu kakek setelah sholat itu setelah sholat nggak lama setelah sholat tiba-tiba kan naik lagi tuh ke atas. Nah, tiba-tiba ada kakek itu. Jadi sepanjang perjalanan saya nggak ketemu orang selama 3 hari itu di perjalanan nggak ketemu siapapun. Cuman pas setelah selesai sholat
Padahal selama perjalanan itu kita nggak sholat. Oh gitu. Cuman inisiatif nih udah saking mental ke Allah lah gitu Iya. ya. Mental udah kena. Mental ya. udah kena itu mah 3 hari cuy. 3 hari Untung stok makanan tapi masih ada atau sudah menipis. sudah menipis. Dan yang anehnya tuh setiap kita diam nih, Heeh. kita diam istirahat, tiba-tiba tuh kabut turun. Setiap istirahat. Setiap istirahat. Jadi kita diam kayak gini, Heeh. diam, tiba-tiba tuh kabut turun. Tapi pas kita mau berangkat lagi, kabut ngilang. Wah itu Mantap lah. Yuk. Ya itu mah hal-hal seperti itu tidak bisa dinalar ya. Iya. Itu mah semakin kita pikirkan ya akan semakin pusing. iya makanya kalau dilihat dari cuaca sih cerah-cerah aja gitu, maksudnya itu bukan musim hujan. Iya. Yang pertama kan musim hujan itu September, Oktober ya pokoknya yang berber itu musim hujan kan. Ini kita waktu itu naik bulan Mei. Oh berarti masih pas musim kemarau Masih lah ya. kemarau kayak gini nggak cerah-cerah gitu. Cuman yang anehnya tuh pas kita diam tiba-tiba kabut turun. Jadi sekeliling kita tuh jarak pandangnya tuh terbatas. Wah, saya bilang sama teman saya, nggak sih orang berangkat deh weh. Nyari jalan lagi, akhirnya kabutnya hilang. Saya naik lagi, cerah lagi. 3 hari. Aneh juga ya. Juga. Tapi ya syukurlah ya. Sekarang masih bisa naik berarti aman lah. Aman. Dan itu jadi pengalaman yang nggak pernah bisa saya lupa sampai sekarang. Jadi kalau nyeritain soal gunung itu yang paling saya ingat. Jadi dari Puntang ke Malabar itu. Iya, dari Puntang ke Malabar, sama satu lagi di Burangrang. Gunung Burangrang mah ya dekat dong ya, Iya. dengan gunung ini berarti. Burangrang itu sebelah ini. Iya, Jadi, iya. waktu itu saya kuliah. Mm-mm. Kuliah saya tuh pulangnya 3:30. Mm-mm. Cuman ada beberapa teman saya yang udah naik duluan. Mm-mm. Karena kan kampusnya beda-beda nih. Iya. Kita janjian misalnya, orang mah naik di heula weh. Oke. Oke, nanti saya nyusul. Dan saya ada Kuliah. jam kuliah pulang 3:30. Mm-mm. Bener ya nyusul aja, nyusul saya bilang gitu. Karena udah tahu jalannya kan. Iya. Oke, mereka berempat naik duluan tuh. Mm-mm. Karena pulangnya lebih awal. Mm-mm. Siang, oke, naik mereka duluan. Oke, saya waktu itu nggak pakai motor, saya masih pakai Angkot. angkot. Mm-mm. Jadi pulang jam 4 naik angkot sampai itu ya jam 5-an lah. Jam 5 lebih. Nggak jauh juga kan sebenarnya. Nggak jauh juga sih sebenarnya, masih daerah sini ya. Iya. Nyusul, laporan dulu. Di situ ada waktu itu ada pos angkatan darat. Mm-mm. Kan wajib lapor ya dulu. Mm-mm. Dari mana, siapa yang ditulis. Oke, saya nyusul tuh. Jadi di Burangrang itu ada 4 punggungan, Mm-mm. bro. Ada 4 puncak. Shelter 1, shelter 2, shelter 3 saya istirahat. Mm-mm. Itu posisi maghrib. Maghrib. Jadi udah dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi masih kedenger gitu suara azan dari bawah. Nah, saya istirahat tuh. Saya simpan ransel. Dan tiba-tiba tuh dari atas, dari jalan setapak kan masih naik tuh. Dengar suara yang jalan. Trek. Wah, ada orang nih. Wah, paling warga yang lagi cari kayu misalnya. Oh, dan ternyata betul. Ada kakek-kakek tuh bawa kayu sambil digendong lah gitu. digendong. Dan dia istirahat di depan saya. Dia istirahat di depan saya, ditaruh tuh si gendongan kayu. Si gendongan kayunya berat. Taruh, dia duduk. Dia tanya sama saya dari mana, biasa pakai bahasa Sunda. Di mana Jang? Cina. Sareng sawah nyalira. Muhun pas angkat nama nyalira, tapi tos air rencang. Oh, laras cenah air rencangan aya ieu da. Aya nu camping cenah 4 jalmi cenah. Oh, mohon. Tanya anak cai cenah. Kata dia. Wah, saya bah. Karena udah habis tuh di perjalanan karena cuma bawa 1 botol. Aku 1 botol air mineral yang kecil lagi. Iya tuh cenah. Aya ieu sakedik cenah. Wah, engke Kang aya abah kumaha tuh? Ada abah macak ke tidinya cenah dihandap. Sok we candak. Oh, sok we ieu cenah. Nah,
saya berbalik nih, saya buka ransel saya ambil gelas plastik, akhirnya saya minum. Saya minum sedikit, setengah gelas dari botol karena memang udah mau habis tuh. Iya. Seret. Dan si botolnya itu memang udah lusuh banget lah. Jadi botol mineral tapi yang udah Seperti botol lama gitu. botol lama yang udah Usang. usang udah disering-sering dipakai. Nah nggak apa-apa lah, saya minum, saya epkeun weh cenah. Oh. Kata si abahnya Nyuruh habisin. disuruh habisin. Aring ke kenapa kumaha rawang macakat cenah dihandap. Oke selesai. Oke. Set dihabisin tuh bro. Jadi total air itu ada 1 gelas. Oke. Akhirnya saya minum, plop. Saya simpan lagi gelas saya, ngobrolnya apa ya, standar lah, di mana rumah di mana gitu ya, cuman pakai bahasa Sunda. Orang mana gitu. Di mana? Setelah selesai, cenah kabujeng maghrib, kata si kakeknya teh. Oh mohon atuh bah, mohon cenah. Abdi ge bade langsung ieu bilih poek. Mohon. Oke, nah udah gitu saya masukin ini nih, mau masukin gelas plastik, saya tutup ransel, tep, saya lihat udah nggak ada guys, hilang. Jadi nggak kedengeran, kalau misalnya pergi dia pasti kedengeran dong, dia ngangkat kayu ya, atau pas perginya suara jalannya itu pasti kedenger. Ini pas saya balik masukin gelas, tutup ransel, saya balik gini udah hilang. Udah nggak ada. Akhirnya saya di situ lari. Lari sekenceng-kencengnya tuh sampai atas. Sampai shelter 4. Wah, lari. Lari pokoknya udah kesandung inilah. Batu lah, ranting lah, apa ya. Pokoknya saya udah nggak peduli. Lari pokoknya. Lari. Akhirnya ketemu tuh. Singkat cerita ketemu teman-teman saya, muka saya udah pucat. Karena masih shock gitu ya. Karena masih shock. Terus kunaon mana lompatan? Henteu. Saya bilang gitu sama teman saya. Enggak gitu kan. Enggak lari-lari gitu. Enggak lari-lari, enggak apa-apa. Terus saya tanya, tadi ketemu kakek-kakek bawa kayu? Enggak, cenah. Kayu di mana? Di puncak mana ada kayu? Saya lihat benar juga. Karena di puncak itu nggak ada kayu. Iya benar. Dan akhirnya di situ saya nggak banyak ngomong, biasa aja. Ya, jangan bercerita lah. Jangan gitu bercerita karena pasti bikin parno yang lain. Ya benar. Terus udah aja akhirnya ya biasa lah ngecamp. Saya nggak cerita, muka saya masih pucat, saya masih bertanya-tanya. Yang bikin saya bertanya-tanya itu air apa yang saya minum. Benar. Akhirnya air apa yang saya minum? Itu yang jadi pertanyaan. Sampai sekarang berarti nggak tahu. Sampai sekarang saya nggak tahu. Tapi yang penting nggak jadi penyakit kan lah ya. Yang nggak jadi ada apa-apa gitu. Iya sih, nggak ada apa-apa, yang maksudnya nggak ada efek apa-apa. Cuman setelah saya turun nih, singkat cerita saya turun. Keesokan harinya turun kan sama teman-teman, kita ngobrol di warung. Nah si bapak, singkat cerita aja ya, si bapak yang punya warung tuh ngeliatin saya. Seperti ada yang aneh gitu. Seperti ada yang aneh. Seperti ada sesuatu lah gitu. Si bapak yang punya warung tuh ngeliatin saya. Si bapaknya udah cukup tua sih. Si bapaknya ngeliatin saya aja. Nah saya tuh nggak ngeh itu teman saya. Teman saya tuh nyenggol. Jadi saya lagi makan Indomie nih, nyenggol. Mana kamu tuh diliatin sama yang punya warung dari tadi. Ada apa gitu ya. Saya liatin si bapaknya juga ya. Akhirnya saya ngobrol. Ya pertamanya, wah di mana ya? Akhirnya nanya tuh si bapaknya sama saya. Biasa lah. Saya dari Bandung ngecamp kemarin, berangkat jam 4 sore. Biasa lah bercerita gitu ya. Nah saya cerita lah sama si bapak yang punya warung bahwa saya di perjalanan ketemu sama kakek pakai baju hitam, bawa gendongan kayu, ngobrol sama saya dikasih air. Nah si bapaknya kaget dong. Si bapak yang punya warung tuh kaget. Oh, benar kan? Benar pak, saya dikasih air. Cuman pas kebetulan waktu itu air saya habis. Jadi si bapak itu tuh ngasih
si kakek itu ngasih air sama saya. Nah, singkat cerita, ternyata si kakek itu adalah penghuni dari Gunung Burangrang. Oh. Nah, jadi kata bapak warung itu, jadi rupanya tuh beda-beda. Oh. Jadi Bisa menyerupai apapun lah. bisa gitu. menyerupai apapun. Katanya kalau kita niatnya ada yang maksudnya niatnya tidak baik, itu perwujudannya itu seperti macan katanya. Oh, kalau kita niatnya tidak baik. Bahkan waktu itu katanya ada orang Jakarta kejadiannya sama kayak AA. Emang kayak gimana Pak? Nah kalau waktu itu si kakek itu marah-marah. Marah-marahnya kenapa Pak? Iya katanya ini nih yang suka camping-camping di sini suka buang beling sembarangan. Buang beling, akhirnya disuruh bawa. Oh gitu. Dan itu tuh yang datang ke situ orang Jakarta. Yang pas naik gitu, Ya, sendiri juga sama pas ketemu. Nah bawa cina. Ini yang sok camping di dia sok micin di mana wae. Oh, jorok lah gitu ya. Jorok, kebeling-beling kumaha lamun kacuak dibawa lah. Dibawalah sama orang Jakarta, dia masukin tas. Singkat cerita, saya pulanglah katanya si orang Jakarta tuh Ke Jakarta. Katanya pas dibuka si belingan itu tuh jadi emas. Oh gitu. Dan balik lagi tuh si yang orang Jakarta mampir di warung itu dan cerita sama si bapak. Oh mantap ya. Dan sekarang jadi pengusaha dia di Jakarta. Oh gitu. Oh mantap, berarti dikasih rezeki lah ya. Jadi ternyata beda-beda katanya versinya. Bahkan katanya warga situ juga pengen ketemu susah. Jadi memang harus secara kebetulan dan memang jodoh-jodohan mungkin ya. Kayaknya sih gitu. Makanya itu juga bagian dari cerita yang nggak pernah bisa lupa. Oke, mantep nih ya teman-teman ya. Itu, kita guys. Jadi sambil santai menikmati ini enak banget nih. Enak banget. Ini guys. tumben-tumben cahaya matahari jam segini Masih terang ya? masih terang, terus anget banget. Sangat banget. Enak banget ini. Bener. Jadi kayak kita pagi-pagi berjemur, kita sambil dengerin maksudnya pengalaman cerita. Aduh. Ini mantap banget. Jadi ada pengalaman dari Bang Apri, ada pengalaman dari saya juga ya. Mungkin nanti kita akan ingat-ingat, mungkin kita akan lebih sering kita cerita pengalaman kita naik gunung atau apapun lah gitu ya. Lebih asik gitu sambil kita ngobrol santai kayak gini kan, denger cerita orang, kita bisa belajar banyak lah, bisa tahu pengalaman orang. Oh ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Seperti yang tadi Bang Apri ceritain, ada orang itu diusir tapi dikasih rezeki sebenarnya jadi emas, akhirnya sekarang jadi pengusaha katanya. Gitu ya. Itulah yang namanya kita hidup, nggak ada yang tahu kapan datang rezeki, kapan datang musibah. Yang pasti hidup kita harus bermanfaat dan menjadi lebih baik daripada hari ini ya, begitu ya Bang Apri ya. Betul. Oke teman-teman, mungkin cerita pengalamannya cukup sampai di sini dulu. Nanti next kita akan cerita lagi. Saya juga akan coba ingat-ingat, banyak banget ya pengalaman saya di gunung, karena saya naik gunung juga mungkin di hampir seluruh Jawa Barat saya pernah dan punya pengalaman yang berbeda-beda. Nanti coba kita cari yang seru ya sambil saya mengingat-ingat. Ya begitu Bang Apri juga pasti ini, kalau Bang Apri memang tukang naik gunung, saya juga sama. Cuman saya sempat berhenti lama banget gitu naik gunung gitu. Oke teman-teman, segitu aja Bang Apri. Terima kasih ceritanya. Mantep banget, nanti kita cerita lagi oke? Ini kita di hammock yang sama tapi seperti kita sedang video call dan saling bercerita. Mantap. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye. Teman-teman, kita lagi siap untuk packing pulang. Bang Apri lagi siap-siap. Ini udah sore, udah jam 5. Ini dingin banget. Cuaca mulai dingin guys. Mantep. Playset sudah masuk semua, hammock sudah masuk, tinggal nunggu peralatan terakhir Bang Apri, peralatan memasak. Tuh, pakai sepatu.
Nah, embun sudah mulai agak turun ini ya. Embun sudah mulai turun. Oke. Nah, kita lagi perjalanan pulang teman-teman. Tuh. Ini kita lewat jalur yang berbeda. Aduh. Lewat jalur yang berbeda karena sudah sore, ini jam 5. Jadi kita cari jalur yang lebih cepat supaya pas sampai bawah tidak sampai maghrib. Tuh Bang Apri di belakang. Wah, ini mantap tuh. Ini kayaknya suka dijadiin jalur anak-anak motor untuk lewat ke sini. Ini rimbun banget loh teman-teman. Kalau ini sih kalau di video kelihatannya seperti yang biasa, cuman ini rimbun banget ini. Dan ini dingin banget. Kelihatannya ya sangat cerah, tapi ini udaranya dingin banget. Nah, lihat ini teman-teman, ini benar-benar jalan setapak. Ini nanti nembusnya kita langsung ke arah mana ini ya Pak Bang Apri ya? Nanti nembusnya ini Kita nanti ke kiri. di Benteng ya kayaknya ya. Kita ke kiri. Ujung jalan ini kita ke kiri. Nanti ketemu Benteng. Terus tinggal ke bawah aja ya. Ke bawah aja. Ternyata ini kamera selfie-nya high resolution ya. Lebih bagus kamera yang depannya. Nah, ini pelataran ini. Kita sini. Mantap. Ini berbeda dengan jalan yang tadi kita berangkat ya Pak Apri ya. Ini kita lebih memutar ya. Memutar tapi bukan memutar lebih jauh sih gitu ya. Maksudnya ada jalan yang lebih cepat. Karena kita tadi berangkatnya kesiangan. Tadi kita juga keasikan ngobrol. Kita bikin konten video tentang cerita-cerita pengalaman kita naik gunung. Ya, akhirnya kesorean, jadi kita ambil jalan ini. Lihat teman-teman. Wah, ini tuh rimbun banget loh. di video seperti yang nggak rimbun ya Pak Apri ya. Ini rimbun banget teman-teman, lihat. Nggak ada. Ini benar-benar rimbun ini. Ini benar-benar rimbun, ini memang luar biasa. Luar biasa. Oke, teman-teman, nanti setelah di bawah kita report lagi ya. Oke, see you.